Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 3 SD Negeri Lowowaru 1. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan dan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Anak-anak, langsung saja ya, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang sempat di 2 minggu yang lalu terhenti karena kita melaksanakan UTS atau PTS penilaian tengah semester. Anak-anak, di pertemuan sebelum PTS kita sudah melaksanakan pembelajaran yang itu tentang Asmaullahil Husna atau yang biasa kalian kenal, biasa kalian sebut dengan istilah Asmaul Husna. Di sebelum PTS kita sudah bermain tebak-tebakan dengan tugas berupa puzzle yang sudah kalian selesaikan. Pada kesempatan kali ini anak-anak, Bapak akan melanjutkan pembelajaran Asmaul Husna dari pertemuan yang lalu, yaitu setelah kalian membuat sebuah puzzle 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami' yang termasuk itu di dalam pembelajaran kita yang masuk di dalam pembelajaran di kelas 3. Asmaul Husna, sedikit Bapak akan flashback ya, kembali ke keterangan sebelumnya bahwa Asmaul Husna itu seperti yang sudah kita baca pada setiap pagi berjumlah 99 dari Ar-Rahman sampai yang terakhir As-Sabur. Di pembelajaran kelas 3 ada 3 pembahasan ya yang kita bahas, yang juga termasuk tercantum dalam kurikulum khusus COVID-19, yaitu 3 Asmaul Husna, A1 Al-Wahhab, kedua Al-Alim, ketiga As-Sami'. Di minggu yang lalu sudah kalian kirimkan berupa video menghafalkannya ya, 3 Asmaul Husna tersebut, dan pada pagi hari ini kita akan meneruskan yaitu dengan KD 3.2 memahami makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Setelah menghafal, dan pada pagi hari ini Bapak akan mencoba untuk menerangkan apa sih isi kandungan memahami makna dari ketiga Asmaul Husna tersebut. Anak-anak, jangan kaget ya, karena apa? Ketiga Asmaul Husna ini sesungguhnya masuk ke dalam bab yang berbeda kalau kita mengacu kepada kurikulum K13 normal. Asmaul Husna Al-Wahhab itu kalau di dalam buku paket masuk ke dalam bab 3 atau pelajaran 3 bergandengan dengan Asmaul Husna Al-Ahad. Dan Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami' itu masuk dalam pelajaran 9 atau bab 9. Jadi kalau kita tidak ada kurikulum khusus kurikulum khusus K13 COVID ya, yang COVID ini kita sesungguhnya membahas Al-Wahhab dan Al-Ahad, tetapi karena sudah ada kurikulum khusus 2 Asmaul Husna di dalam 2 bab ya, 4 Asmaul Husna di dalam 2 bab 9 dan 3 ini dijadikan 1 dan diringkas menjadi 3. Al-Ahadnya tidak disertakan dan menjadi masuk jadi 1 di dalam KD 3.2. Jadi di dalam pembahasan ini nanti kalian bisa merujuk atau bisa membaca bacaan Al-Wahhab pada bab 3, untuk Al-Alim dan As-Sami' pada pelajaran 9. Jadi itu harus kalian pahami anak-anak ya, karena ada sedikit perubahan kurikulum yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, untuk 3 Asmaul Husna yang kita bahas di dalam KD 3.2 ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah Asmaul Husna Al-Wahhab. Apa anak-anak?
Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi di sini bisa kita pahami di dalam kehidupan kita. Allah memberikan karunia kepada makhluknya. Allah memberikan segala sesuatu ya, karunia untuk keberlangsungan kehidupan makhluknya. Bapak tidak akan terlalu banyak yang akan Bapak bahas. Kita ambil contoh satu saja. Seperti di dalam yang sudah kita peroleh anugerah tersebut, diantaranya adalah nikmat mata. Nikmat mata ini adalah salah satu di antara anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan makhluknya, di antaranya adalah manusia. Di antara karunia kanan tersebut adalah nikmat mata. Coba kalian bayangkan, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi mata seperti ini, kita bisa melihat sesuatu keindahan-keindahan yang ada di bumi, keindahan-keindahan yang ada di dunia ini. Kita bisa melihat keindahan laut, ya, keindahan pantai yang Allah ciptakan dengan berhamparan begitu luas, ya. Keindahannya bisa kita lihat jelas dengan mata kita. Kita bisa melihat keindahan pegunungan, ya, begitu tingginya Allah menciptakan gunung sehingga kita bisa melihat awan bahkan sejajar dengan kita, dan kita bisa melihat dan begitu indahnya. Kita juga bisa melihat bunga-bunga, hamparan luas, keindahan warna-warni bunga yang Allah ciptakan. Hal ini menunjukkan bahwa ini kita gunakan, Allah memberikan ini kepada kita untuk apa? Untuk keberlangsungan kehidupan kita. Kalau kita bahas kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, tidak ada habis-habisnya. Sampai Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran, seandainya kalian menghitung nikmat yang kuberikan, kalian tidak akan bisa menghitungnya, ya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, seandainya kalian menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya, itu hanya mata saja. Coba kita bayangkan, ya, misalkan nikmat mata ini tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Ya naudzubillah min dzalik, ya. Bukan berarti Bapak mengatakan yang tidak mempunyai mata mungkin yang diberi kekurangan, ya. Kekurangan untuk matanya tidak lengkap. Bukan berarti itu adalah sesuatu yang hina, tidak. Tapi Bapak di sini ingin menyampaikan bahwa kita yang diberikan oleh Allah kenikmatan mata ini, kita harus mensyukurnya. Baik anak-anak, ya, itu adalah untuk kenikmatan mata. Allah memberikan kenikmatan atau memberikan anugerah kepada makhluknya, memberikannya tanpa pamrih. Tanpa pamrih di sini tanpa keinginan apapun, tanpa tujuan maksud apapun. Tidak seperti kita, ya. Kalau kita berbuat baik kepada seorang, kita mesti menginginkan sesuatu. Ya, Allah tidak, ya, murni memberikan segala sesuatu untuk kehidupan manusia ini adalah tanpa pamrih. Yang nomor 3, Allah memberikannya kepada manusia, kepada makhluk hidup tanpa bosan-bosan. Sejak kita lahir, ya, sampai kita dewasa, sampai kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah terus memberikan kenikmatan kepada kita. Coba misalkan Allah bosan memberikan nikmat kepada kita, kita tidak bisa tapi itu tidak terjadi, ya. Dari makhluk yang paling terkecil, ya, tapi makhluk yang paling terbesar, semuanya Allah berikan anugerah-anugerah yang luar biasa, yang anugerah tersebut digunakan untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Pernah apa tidak kita misalkan tidak diberi anugerah oleh Allah berupa rezeki, contohkanlah 1 hari, tapi tidak terjadi, ya. Misalkan Allah telat memberikan sebuah anugerah nafas kepada kita, ya, kita sudah langsung mati. Tapi tidak, ya, Allah memberikannya tanpa bosan-bosannya. Selanjutnya, Allah memberikannya tanpa batas.
tanpa batas apapun, tanpa batas waktu, tanpa batas apapun. Terus Allah itu akan menjamin ya sebuah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada makhluknya ya tanpa batas. Ya, tidak ada batasnya, akan terus menerus akan diterima oleh makhluknya. Selama Allah menciptakan makhluk tersebut, Allah juga lah yang akan memberikan kenikmatan-kenikmatan anugerah yang dibuat untuk bekal menjalani kehidupannya. Selanjutnya Allah memberikannya semuanya ya, memberikan semua anugerah-anugerah tersebut kepada makhluknya tanpa pilih-pilih ya. Yang manusia, yang hewan, yang tumbuhan, Allah berikan anugerah sesuai dengan kebutuhannya. Yang manusia butuh makan nasi, Allah akan berikan rezeki berupa nasi tersebut. Dan semuanya itu diberikan oleh Allah kepada sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak mungkin terbalik. Misalkan hewan makannya ayam, makannya apa? Makannya adalah beras yang belum dimasak. Tapi kalau manusia berasnya masak nggak dimasak, dimasak dulu. Allah melengkapinya ya dengan agar manusia bisa memasak. Allah melengkapinya dengan diberi akal. Agar apa? Akal tersebut digunakan untuk bagaimana beras tersebut agar bisa matang. Ya. Akhirnya manusia menggunakan akalnya menciptakan api. Menggunakan api, ya, menciptakan kompor, menciptakan alat penanak nasi sehingga beras tersebut bisa dinanak, bisa dimatangkan sehingga bisa dimakan. Kalau ayam tidak perlu ya, karena apa? Memang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau manusia tidak. Selanjutnya Allah memberikan anugerah kepada makhluknya, memberikan yang terbaik. Ya, Allah mesti memberikan yang terbaik karena apa? Allah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Dan Allah mengetahui setiap kebutuhan-kebutuhan tersebut disediakan untuk setiap makhluknya adalah yang terbaik untuk kehidupannya atau yang terbaik untuk yang dibutuhkan oleh mereka. Itu untuk Asmaul Husna Al-Wahhab. Selanjutnya, bagaimana bukti bahwa kita ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Wahhab? Setelah kita mengetahui bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna berupa Al-Wahhab, Maha Pemberi, kita sebagai makhluknya, bagaimana caranya agar bagaimana bukti bahwa kita ini mengimani bahwa Allah itu Al-Wahhab? Cara untuk sebagai bukti bahwa kita ini mengimani Al-Wahhab itu adalah dengan suka memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa pamrih sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita setelah mengetahui dan percaya dan mengimani bahwa Allah itu Al-Wahhab, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Allah Maha Pemberi, dan tadi sudah saya sampaikan, Allah Maha Pemberi tanpa pamrih, ikhlas, ya, memberikannya tanpa batas. Kita contoh, ya, memberikan sesuatu itu bagaimana? Tentu kita memberikan bantuan ya, kepada teman kita. Kita suka memberi kepada teman kita yang lebih membutuhkan. Kita bisa melihat ya, di samping kanan kiri kita, nggak usah jauh-jauh lah teman-teman kita sebangku, kita lihat ya. Misalkan dia posisinya sangat membutuhkan atau lebih membutuhkan, ayo kita bantu. Ya, tanpa bantu dengan ikhlas. Ikhlas maksudnya bagaimana? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian, bukan karena ingin dilihat orang, ya, tetapi kita ikhlas untuk memberikan bantuan. Dan bantuannya berupa semampu kita. Ya, kita tidak mungkin misalkan kita masih siswa kelas 3 bantunya 10 juta, ya tidak mungkin lah. Karena apa? Kita mungkin punya uang itu, tapi itu mungkin uangnya orang tua kita. Kita semampunya kita saja. Misalkan kalian diberi uang saku oleh orang tua kalian sehari 5.000, ada temanmu yang sangat membutuhkan di samping kanan kirimu, ajak saja ke kantin, ajak saja, ayo tuku apa, ayo beli apa, kamu bayari ya, yang bisa yang harganya 1.000 atau yang harganya 500 atau 1.500, itu kemampuan kalian. Nah, jadi
Bagaimana cara kita untuk meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Wahhab atau mempunyai Asmaul Husna Al-Wahhab? Kita mencontohnya dalam bentuk apa? Untuk suka memberi, suka membantu kepada sesama dengan ikhlas tanpa pamrih sesuai dengan kemampuan kita. Itu salah satu cara untuk kita mengimani, mengamalkan Asmaul Husna Al-Wahhab. Asmaul Husna yang kedua yang kita bahas dalam pembahasan ini adalah Asmaul Husna Al-Alim. Asmaul Husna apa anak-anak? Al-Alim, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Jadi yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Alim, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, semua yang Allah ciptakan, baik dari golongan jin, manusia, hewan, dan seluruh alam semesta ini, Allah mengetahuinya. Karena apa? Semua itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah mengetahui ucapan dan perbuatan manusia dan makhluknya, baik ucapan tersebut yang sifatnya terdengar maupun tidak terdengar. Allah juga mengetahui perbuatan yang sifatnya mungkin tidak diketahui oleh orang atau yang diketahui oleh orang. Misalkan naudzubillah min dzalik, kita melakukan sebuah perbuatan yang mungkin kita rasa nggak ada orang yang mengetahuinya, tapi yakinlah bahwa Allah akan mengetahuinya. Ya, kita misalkan melakukan sesuatu, sudah tolak-tolak ke kanan kiri, nggak ada orang yang mengetahuinya, tapi yakinlah ya. Mungkin kalau misalkan nggak ada manusia yang melihat, tetapi ada Allah yang mengetahui segala apa yang kita lakukan. Selanjutnya Allah mengetahui semua gerakan alam, gerakan semua yang ada di alam semesta, yang mungkin gerakan-gerakan yang ada di bumi, di dalam perut bumi, di dalam gunung, ya, mungkin yang manusia tidak bisa melihat gerakan tersebut dengan jelas, tapi Allah bisa melihatnya dengan jelas. Allah akan mengetahui apa yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Kalau kita mungkin bisa melihat yang terjadi saja hari ini apa, tetapi Allah bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Misteri-misteri apa di masa depan, Allah sudah mengetahuinya. Contoh seperti kiamat, ya, kita manusia tidak ada yang tahu kapan datangnya kiamat. Sampai berkali-kali diprediksi akan kiamat di tahun ini, semuanya gagal total. Ya, karena apa? Karena yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah mengetahui yang tersembunyi. Di sini anak-anak, yang tersembunyi ini segala sesuatu apa yang kita sembunyikan, ya, mungkin tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan, Allah masih tahu. Ya, contoh misalkan kalian akan melaksanakan atau akan melakukan amal yang amal tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan kan ada sebuah keterangan memang ya, bahwa amal yang bagus itu adalah amal di mana yang dilakukan oleh tangan kanan, yang mana tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan apa? Bahwa itu adalah amal yang tidak diketahui orang lain, atau bisa dikatakan sebagai sedekah sirri. Tapi di sini walaupun kalian sudah mencoba untuk melakukan amal tersebut, sudah tidak ada orang yang tahu, tapi ingat, Allah pasti tahu. Tapi itu adalah sedekah yang baik. Karena apa? Sedekah tersebut tidak diketahui oleh manusia, dan yang tahu adalah hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalkan kalian, ya naudzubillah min dzalik, ya, kita mempunyai niat untuk melakukan suatu keburukan, sebuah kejelekan, ya. Setelah itu kita merasa nggak ada yang ngawasi, tapi yakinlah bahwa Allah itu pasti tahu. Ya, jangan. Tapi sekarang orang itu lebih takut kepada CCTV, ya. Mau melakukan sesuatu keburukan, sudah melakukannya, terus tahu ada CCTV sehingga nggak jadi, ya. Jangan seperti itu, ya.
CCTV itu hanya sebagai alat saja. Allah tanpa CCTV pun akan bisa mengawasi kita, bisa melihat dengan jelas apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Allah bisa melihatnya walaupun tidak ada yang melapor, walaupun tidak ada CCTV, walaupun tidak ada manusia, Allah bisa mengetahuinya dengan jelas. Terus bagaimana Pak setelah kita mengetahui bahwa Allah itu bersifat Al-Alim atau mempunyai Asmaul Husna Al-Alim yang artinya Allah mengetahui? Bagaimana bukti bahwa kita meyakininya? Cara bukti untuk meyakininya, ya kita selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan dan pikiran yang jelek, dan selalu berusaha berbuat baik dan berpikiran yang baik pula. Setelah kita mengimani bahwa Allah akan selalu mengawasi kita, Allah akan selalu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam hati kita, ya kita selalu menghindarkan diri dari perbuatan dan pikiran yang jelek. Jangan sampai mempunyai pikiran jelek, jangan sampai mempunyai niatan yang jelek. Misalkan kamu mempunyai niatan, aku tak ngini, aku kok misalkan tak ngabloki koncoku, oh jangan. Walaupun gak ada orang yang tahu, Allah akan tahu apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang ada dalam hati kalian, dan berusaha berbuat baik dan berpikiran baik pula. Kita niatkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita untuk melakukan amal yang baik. Ya, walaupun sekecil apapun, ya serahasia apapun yang ada dalam pikiran dan hati kita, Allah mesti akan mengetahuinya. Ya, kalau Allah mengetahuinya berarti kita tidak ada waktu semenit pun untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena kita harus malu, karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus malu karena apa? Allah selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Karena kita harus malu bahwa Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Kita kan misalkan malunya kan kalau dilihat orang, waduh aku ngene rek, ono wong isin aku. Nah, kita rasakan, kita hadirkan dalam diri kita rasa itu. Ya. Kalau manusia mungkin satu saat tidak bisa melihat kita, tapi kali Allah selalu bisa melihat kita. Maka dari itu tidak ada alasan kita untuk melakukan perbuatan yang kurang baik. Karena apa? Karena kita selalu diawasi Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Asmaul Husna yang terakhir di dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah As-Sami'. Apa anak-anak? As-Sami'. As-Sami' yang artinya Allah Maha Mendengar. Jadi, saya ulangi kembali, Asmaul Husna yang ketiga, yang terakhir di dalam pembahasan ini adalah As-Sami' yang artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar. Allah Maha mendengar semua bisikan hambanya. Ya, walaupun kita berdoa dengan suara yang lirih, ya, di malam hari, di keningan malam, di saat semua orang tertidur dan tidak ada seseorang yang mendengarkan doa kita, tapi Allah mendengarkan doa kita. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan bisikan orang sujud. Kenapa? Di dalam sujud itu adalah waktu atau saat di mana kita bersimpuh. Seorang hamba bersimpuh kepada Tuhannya, nah itu di dalam sujud. Di dalam sujud memang juga ada beberapa doa-doa yang bisa kita selipkan, ya, di dalam sujud tersebut. Karena apa? Sujud itu adalah waktu kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisipkan doa-doanya. Selanjutnya Allah juga mendengar orang yang bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan. Seperti yang sudah hubungannya dengan sifat Al-Alim tadi, dengan Asmaul Husna Al-Alim tadi itu, ya, mohon maaf, Al-Wahhab tadi itu, bahwa Allah menganugerahkan semuanya nikmat untuk kehidupan manusia. Kita bersyukur, Allah mendengarkannya. Ya, karena apa? Kalau orang bersyukur atas nikmat itu, Allah akan menambahkannya. Ya, Allah sudah berjanji, ya, ketika seseorang itu mau bersyukur, Allah akan menambahkannya nikmat tersebut. Tapi kalau orang tersebut gak mau bersyukur, ya, siksa Allah itu sangat pedih. Ya,
ya, akan mendapatkan balasan yang setimpal nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga bisa mendengar bisikan rahasia manusia. Ya, mungkin kita bisik-bisik ya di suatu tempat yang sangat sepi, tidak ada orang yang bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan kecuali dengan seseorang yang kita ajak bicara tersebut. Kita bisik-bisik, Allah tetap akan mendengarkan sampai apa yang ada di dalam hati kita. Sesuatu yang kerentek di dalam hati kita pun Allah akan bisa mendengarkan. Selanjutnya Allah juga bisa mendengarkan yang terjadi dan yang telah terjadi, yang akan dan atau yang telah terjadi. Yang terjadi hari ini kita bisa melihatnya, kita bisa mendengarkannya. Tapi untuk yang akan masa datang, kita tidak akan tahu, tidak akan bisa mendengarkannya. Allah sudah mendengarkannya. Bahkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mendengarkan apa yang tersembunyi. Ya, seperti tadi di dalam hati kita, ya, sepertinya sesuatu yang sangat rahasia, kita nggak bisa mendengarkannya. Apakah kita bisa mendengarkan apa yang ada di dalam hati seseorang? Ketika seseorang berbicara mempunyai niat buruk, ya, misalkan, kita nggak bisa mendengarkannya, tapi Allah bisa mendengarkannya. Lantas bagaimana, Pak, cara kita untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai Asmaul Husna As-Sami, yang artinya Allah Maha Mendengar. Setelah kita meyakininya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Caranya adalah selalu berhati-hati ketika berbicara, dengan menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik, dan senantiasa mendengarkan hal-hal yang baik seperti mendengarkan Al-Quran atau kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna As-Sami', yang artinya Allah Maha Mendengar, kita di dalam kehidupan ini kita hindari ya ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan atau perkataan yang buruk, yang jelek, yang bisa menyakiti orang lain. Tidak kalau ngomong sakarepe dhewe, tidak diatur, menggunjing tetangga, menggunjing atau gosip ke sana ke sini, yang membicarakan keburukan orang lain, tidak boleh. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu As-Sami', Allah mendengar apa yang kita ucapkan, berarti kita malu mau melakukan hal tersebut. Karena apa? Kalau kita mengucapkan sesuatu yang buruk, ya berarti kan ada yang mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti kita hindari ya, ucapan-ucapan tersebut. Ya gunakan ucapan-ucapan yang bagus ya. Sampai ada sebuah keterangan yang mengatakan, ya, berkatalah yang baik, kalau tidak bisa ya lebih baik diam. Nah, kalau nggak bisa berbicara yang baik ya lebih baik diam. Selanjutnya ya untuk dalam apa yang kita lakukan, yaitu mendengarkan hal-hal yang baik, seperti mendengarkan kalam Allah, dengarkan Al-Quran ya, mendengarkan Al-Quran saja. Al-Quran itu sangat luar biasa. Membacanya dapat pahala, mendengarkannya loh juga dapat pahala, mendapatkan dampak yang baik. Menyimaknya ya, kita sekarang sudah tidak ada kesulitan untuk menyimak Al-Quran, tinggal buka handphone ya. Setelah itu kita dengarkan ayat Quran yang kita dengarkan, kita setel, kita simak, kita sudah mendapatkan pahala ya. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran, tinggal pilih saja. Mungkin itu anak-anak ya di dalam pembahasan 3 Asmaul Husna ini ya, coba dipahami dan kalian rangkum pembahasannya mulai dari Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami'. Dan nanti ketika sudah selesai, langsung di rangkumannya sudah selesai, difoto dan ditaruh di classroom. Mungkin itu keterangan yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan di dalam memberikan keterangan. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat belajar di rumah. Bapak akhiri,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.